Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Saudara-saudaraku, kita kembali dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita sungguh bersuka cita karena Allah selalu hadir dan memberkati hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang menjadikan kami sebagai penyembah-Mu, sebagai umat kesayangan-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kami boleh mendapatkan pengertian, pencerahan baru dari kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Janji Pemulihan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea 14 ayat 1 sampai dengan 4. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Hosea 14. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Amin. Saudara-saudaraku, di pasal terakhir ini Hosea menyingkapkan iman sang nabi akan kesediaan Tuhan yang murah hati untuk menerima pertobatan dari umatnya dan memulihkan hubungan perjanjian mereka dengan Allah kembali. Dengan kondisi hancurnya kerajaan utara yang menyedihkan pada saat itu, selama mereka mendapat serangan yang menghancurkan dari Asyur, pada bagian ini Hosea menawarkan permohonan kembali kepada Tuhan dengan doa serta pertobatan sebagai cara untuk mendekati Tuhan, dan hal yang menakjubkan bahwa tanggapan Tuhan atas bangsa Israel. Saudara-saudaraku, tindakan pengampunan Tuhan menjanjikan penyembuhan atas ketidaksetiaan bangsa Israel di masa lalu. Meskipun Israel sudah berbuat jahat dan tidak setia kepada Tuhan, hal tersebut tidak mengubah kemurahan hati dan rasa cinta Tuhan kepada bangsa Israel. Dari kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel melalui bangsa Asyur, dan semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hal ini juga merupakan bagian dari hukuman yang harus ditanggung oleh bangsa Israel sebagai wujud dari bagian kasih Tuhan kepada mereka. Melalui peristiwa tersebut, Tuhan sudah memilih Hosea untuk menawarkan dibangunnya kembali hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Saudara-saudaraku, pengalaman cinta dengan Tuhan juga perihal penyembuhan merupakan hal yang terus diingat dari masa-masa kekacauan. Dan sesungguhnya cara untuk memulihkan keselamatan harus terus dialami oleh bangsa Israel sampai hari ini, sampai bangsa ini bertobat dari penyembahan berhala mereka yang jahat dan mengakui setiap ketergantungan mereka kepada Allah sepenuhnya. Saudara-saudaraku, syarat yang harus mereka penuhi ialah mereka
harus memberikan pertobatan secara utuh dan mau melepaskan ketergantungan mereka terhadap kekuasaan politik ataupun agama dan penyembahan kepada yang lain. Dan klimaks dari pasal ini adalah ketika Tuhan melihat kondisi Israel yang hancur dan menimbulkan perjuangan di dalam dirinya, sehingga Allah sang pemilik semesta berusaha memulihkan pengharapan bangsa ini bahwa kehancuran Israel di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Dan pada bagian ini juga Tuhan sendiri hadir sebagai jalan keselamatan dan kesembuhan dari luka mereka. Di dalam kondisi hancurnya sekalipun, Tuhan bersedia hadir kembali dan mengungkapkan kasih yang tidak dapat dipahami oleh bangsa Israel. Jika bangsa Israel sepakat untuk kembali kepada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan di dalam penderitaannya, maka Allah bersatu kembali dengan mereka untuk memulai proses kesembuhan mereka. Dan Allah berjanji hadir bagaikan embun pagi sebagai pemelihara dan sumber kehidupan bagi mereka, serta menjadi naungan dan perlindungan bagi umat kesayangannya. Saudara-saudaraku, Allah akan memulihkan identitas Israel sebagai benih yang berharga, seperti apa yang sudah Tuhan tentukan dari semula atas bangsa ini. Nah, saudara-saudaraku, pemulihan yang sudah Tuhan lakukan digambarkan sebagai pemulihan atas kesuburan tanah pertanian mereka yang dahulu tandus, dan sebagian dari mereka akan bertumbuh kembali dan mereka akan sungguh-sungguh berbuah dan berbunga. Dan hal ini sungguh-sungguh dinyatakan bagi bangsa Israel yang hidup kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mereka akan berbahagia dan sukses, serta tanahnya akan menghasilkan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka dipulihkan. Saudara-saudaraku, kita boleh belajar dari firman Tuhan ini bagaimana kita perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk mengerti pesan dari firman Tuhan, sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan acuan untuk memperbaiki diri kita dari hidup yang berdosa. Dan kita sebagai orang-orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, ataupun yang disebut dalam firman Tuhan sebagai pemberontak, dan kita tidak lagi hidup di dalam masa lalu, tetapi kita sadar dan membuang jiwa pemberontakan di dalam diri kita. Kita diingatkan bahwa tidak ada gunanya lagi hidup dalam pelanggaran, karena hal itu hanya akan menunggu hukuman dan lonceng kematian. Tuhan sendiri yang memberikan kehidupan yang benar, yang baik, dan hidup kita akan dilindungi, dihargai, dan diberkati Tuhan. Allah yang kita panggil sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengangkat kita sebagai anaknya dan menjadi pewaris hidup yang kekal. Dan kita harus mengubah hidup kita dari hidup yang membelakangi Allah, mengesampingkan Allah, bahkan meniadakan Allah, kepada hidup yang menjadikan Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Hidup kita berada di bawah kontrol kendali Allah, dan kita harus menyesal serta bertobat. Kita harus menjadi ciptaan baru karena Allah sudah menunggu dan hendak memberkati kita. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang menegur kami, ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus membangkitkan iman kami. Kami percaya hari demi hari Engkau menuntun kami menjadi pelaku firman-Mu. Kuduskan kami di dalam Engkau, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami dengan lemah lembut menerima pertobatan, menyatakan kehidupan kami sungguh-sungguh mau berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.